Halo teman-teman, pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pentingnya mengevaluasi informasi dan bagaimana cara melakukannya. Disimak baik-baik ya. Teman-teman semua, pasti sudah tahu, kalau di internet banyak beredar informasi bohong, atau terjadi kasus manipulasi informasi. Selain tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi bohong juga dapat menyebabkan keributan yang tidak perlu. Maka dari itu, teman-teman harus berhati-hati ya. Berbicara tentang pengambilan keputusan berdasarkan informasi, ada hal lain loh yang juga perlu teman-teman perhatikan, yaitu informasi yang berupa pendapat personal atau opini. Meski opini bersumber dari pengetahuan seseorang yang masih dipertanyakan kebenarannya, bukan berarti semua opini tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hanya saja, diperlukan usaha ekstra untuk mengidentifikasinya. Setiap informasi pasti memiliki maksud atau tujuan penciptaannya. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan temannya seperti kucing, ungkapan tersebut dapat berarti pujian, tetapi juga bisa berarti hinaan. Berarti pujian jika yang mengatakannya adalah seseorang yang menyukai kucing, dan akan berarti hinaan jika yang mengatakannya menganggap kucing adalah hewan yang buruk. Untuk mengetahui hal tersebut, tentunya bukan hal mudah. Diperlukan analisis terhadap pencipta informasi, sehingga dapat diperoleh gambaran motif atau maksud pencipta menciptakan informasi. Contoh lainnya adalah media massa yang cenderung berusaha meningkatkan peringkat atau memperoleh keuntungan. Setelah mengetahui motif pencipta, kemampuan pencipta juga perlu kita identifikasi. Apakah seorang guru matematika memiliki kemampuan untuk membuat konten seputar kegiatan ekspor produk pertanian? Bagaimana jika yang membuat konten adalah petani eksportir? Tentunya kualitas informasi dari petani eksportir akan jauh lebih bagus. Hal ini dikarenakan pendapat atau opini dari seorang ahli berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun menekuni suatu bidang, sehingga cenderung dapat dipercaya. Lantas bagaimana dengan informasi yang diperoleh dari kecerdasan buatan seperti ChatGPT? Apakah informasinya berkualitas? Kualitas informasi yang diperoleh dari kecerdasan buatan sangat bergantung dengan data yang digunakan. Pada ChatGPT 3.5, data yang digunakan hanya sampai awal tahun 2022 saja, sehingga tidak cocok untuk dijadikan sumber informasi terkini. Sedangkan untuk informasi umum, sebaiknya dilakukan pengecekan ulang. Pengecekan tersebut dapat dilakukan dengan mengakses situs yang lebih terpercaya seperti situs pemerintah dan pendidikan. Sumber informasi yang baik, selain menyajikan isi yang jelas, juga menyajikan keterangan yang lengkap. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah tanggal publikasi serta sumber referensinya. Dengan mengetahui tanggal publikasi, teman-teman akan lebih mudah dalam menilai relevansi informasi. Semakin terbaru tanggal publikasinya, maka akan semakin baik, karena perubahan selalu terjadi sepanjang waktu. Sedangkan sumber referensi penting untuk mengidentifikasi fakta dan opini, teman-teman hendaknya memilih informasi yang mencantumkan sumber referensinya ya. Terutama terkait data, yang mana sumber utamanya berasal dari Badan Statistika Nasional. Namun seperti yang disampaikan di awal, opini seorang ahli cenderung dapat dipercaya. Pada kasus ini, yang perlu teman-teman identifikasi adalah latar belakang penciptanya. Untuk mengevaluasi informasi, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab, yaitu: 1. Siapa penciptanya? 2. Bagaimana latar belakangnya? 3. Mengapa dia menciptakan informasi? 4. Kapan informasi itu diciptakan? Dan 5. Apa sumber referensinya? Dalam pengevaluasian informasi, kejelasan pencipta sangat diperlukan. Selain itu, membandingkan informasi dari berbagai sumber terpercaya juga tidak kalah pentingnya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, klik tombol suka dan bagikan video ini ya. Jangan lupa tonton juga video literasi informasi bagian keempat mengenai penggunaan informasi yang baik. Sampai jumpa teman-teman, salam literasi.